Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Kada Payase. Aku berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, tepatnya di Bali Utara. Aku berasal dari Prodi D3 Perpustakaan semester 4 dengan jurusan Sejarah, Sosiologi, dan Perpustakaan di bawah naungan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Di video aku kali ini, aku akan membahas dan menjelaskan ke kalian tentang aplikasi Senayan atau Slim dengan perpustakaan digital. Mau tahu? Yuk aku bahas sekarang ya. Pertama kita bakal nyari tahu dulu apa sih itu perpustakaan digital. Sebelum kita beranjak ke istilah perpustakaan digital, terlebih dahulu kita uraikan definisi perpustakaan dan digital. Menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengelolaan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi ilmu pengetahuan. Perpustakaan diartikan sebagai ruangan atau gedung yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu yang dimaksudkan yang digunakan untuk pembaca, bukan untuk dijual. Dan ini menurut ahli yaitu Sulistyo Basuki di tahun 1991. Selanjutnya, untuk definisi digital. Istilah digital biasa diartikan sebagai sinyal yang seperti pulsa, contohnya teman-teman. Artinya antara bagian-bagian sinyal terlihat terputus-putus. Bagian yang di atas digambarkan sebagai 1 dan di bagian yang di bawah digambarkan atau digambarkan sebagai 0. Digital bila dikaitkan dengan suatu konteks tertentu adalah sesuatu yang berhubungan dalam atau dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu atau bisa juga berhubungan dengan penomoran. Dari definisi digital dan perpustakaan tadi, kita bisa melihat sedikit gambaran tentang apa sih itu perpustakaan dan apa sih itu digital. Selanjutnya, untuk kita dapat memahami lebih lanjut perpustakaan digital, kita bakalan bahas pendapat para ahli di bidang perpustakaan. Ada beberapa pendapat ahli yang aku cari, yang aku temuin ya. Yang pertama, aku menjelaskan tentang pengertian perpustakaan digital. Menurut Gatot Subroto di tahun 2009, perpustakaan digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendengarkan, mendapatkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dalam format digital, atau secara sederhana dapat dianalogikan sebagai tempat menyimpan koleksi perpustakaan yang sudah dalam bentuk digital. Selanjutnya aku bakalan ngebahas pengertian pendapat dari Sismanto di tahun 2008. Menurutnya, perpustakaan digital adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai layanan dan objek informasi yang mendukung akses objek informasi tersebut melalui perangkat digital. Selanjutnya, menurut Griffin di tahun 1999 menyatakan perpustakaan digital adalah koleksi data multimedia dalam skala yang besar yang terorganisasi dengan perangkat manajemen informasi dan metode yang mampu menampilkan data sebagai informasi dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat dalam berbagai konteks organisasi dan sosial masyarakat. Selanjutnya, pengertian menurut William Ohm. Di sini aku dapetin dengan bahasa Inggris ya. Menurutnya, digital library is a managed collection of information with associated service, where the information is stored in digital format and accessible over a network. Atau dalam bahasa Indonesia, perpustakaan digital adalah kumpulan informasi yang dikelola dengan layanan asosiasi di mana informasi disimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui jaringan. Selanjutnya, aku bakal ngebahas atau ngejelasin pengertian menurut Levy and Marshall di tahun 1995. Levy and Marshall menyatakan digital library are collection contain files, permanent document which are based on digital technologies and are used by individual working alone. Atau dalam bahasa Indonesia, perpustakaan digital adalah
koleksi yang mengandung dokumen permanen yang didasarkan pada teknologi digital dan digunakan oleh individu yang bekerja secara mandiri atau individual. Selanjutnya aku bakal ngejelasin pengertian perpustakaan digital menurut Zulfikar-Zen. Zulfikar-Zen menyatakan perpustakaan digital adalah koleksi perpustakaannya yang sudah dominan dalam bentuk digital. Koleksi digital ada dua kemungkinan. Yang pertama, koleksi tersebut tersedia di perpustakaan dalam bentuk digital yang terpasang dalam perangkat keras perpustakaan. Yang kedua, yaitu koleksi tersebut tidak tersedia di perpustakaan, tetapi masyarakat atau orang-orang dapat mengakses melalui perpustakaan. Nah teman-teman, dari pendapat ahli-ahli tersebut yang aku udah jelasin, dapat kita cari kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang aku ambil di sini. Yang pertama itu kesimpulan yang pertama yaitu perpustakaan digital. Ada perpustakaan yang memiliki, mengelola dan menyebarluaskan sebagian koleksinya, baik sebagian besar maupun sebagian kecil dalam bentuk digital. Kesimpulan yang kedua, perpustakaan digital adalah perpustakaan yang memiliki, mengelola dan menyebarluaskan seluruh koleksinya dalam bentuk digital. Dan kesimpulan ketiga adalah perpustakaan yang menggunakan teknologi informasi atau perangkat digital untuk mengakses koleksi perpustakaan. Jadi, sampai saat ini belum ada kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait dengan definisi perpustakaan digital menurut para ahli dan para peneliti. Next, kita bakal ngejelasin nih, kalian pasti pengen tahu kan apa sih itu aplikasi Senayan atau aplikasi Slim perpustakaan. Di sini aku bakal ngejelasin sejarahnya ya dikit. Jadi Senayan atau lebih lengkapnya Senayan Library Management System atau SLIM adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan atau biasa disebut dengan Library Management System. Sumber terbuka dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi web yang dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ini dibangun dengan menggunakan aplikasi PHP, basis data MySQL, dan pengontrol versi JIT. Pada tahun 2009, Senayan memenangi sebuah perlombaan yaitu atau ajang dalam INA ICTA di tahun 2009 untuk kategori Open Source. Dan Senayan pertama kali digunakan di perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional. Pengembangan Senayan atau SLIM ini dilakukan oleh SDC atau Senayan Developers Community yang dikoordinir oleh Hendro Wicaksono dengan programmer Ari Nugraha dan Wardiono. Sementara dokumentasinya didokumentasi dan dikerjakan oleh Purwoko, Zulwan Zaid, Muhammad Rashid Ridho, Arif Syah Syudit. Pada bulan Januari 2012, developer SLIM atau Senayan bertambah menjadi 2 orang, yaitu Indra Sutriadi Pipi berasal dari Gorontalo dan Edi Subrata berasal dari Yogyakarta. Selain itu, ada pula programmer Tobias Zomer dan John Urego Felipe Megia. Situs resmi Senayan atau SLIM saat ini sudah ada di website ya teman-teman, jadi kalian bisa mengakses di http://slim.web.id. Selanjutnya, Senayan atau lengkapnya Senayan Library Management System atau SLIM adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan atau Library Management System yang terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3 ya teman-teman. Aplikasi web yang dikembangkan oleh tim dari Pusat Informasi dan Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia ini dibangun dengan menggunakan PHP, basis data MySQL dan pengontrol versi JIT. Pada tahun 2008, Senayan memenangi INA ICTA 2009 untuk kategori open source. Dalam setiap rilis Senayan saat ini sudah ada didistribusikan dalam 2 versi, yaitu versi pertama yaitu Senayan Source, yaitu hanya aplikasi Senayan ditujukan untuk pemakai tingkat lanjut atau mereka yang sudah memiliki komputer di mana web server biasanya Apache, PHP dan MySQL sudah terinstall sebelumnya. Pengguna sistem operasi selain Windows juga menggunakan distribusi ini. Kedua, adalah distribusi
distribusi portable Senayan atau P-Senayan, yaitu Senayan yang sudah dipaketkan dengan Apache, PHP, dan MySQL, sehingga pengguna tinggal mengcopy, mengekstrak, dan menggunakannya saja. Ditujukan untuk pengguna Windows yang biasanya masih awam atau masih belajar dengan persyaratan software harus tersedia untuk menjalankan aplikasi Senayan atau Slim ini. Dalam melakukan pengembangan Senayan, kira-kira dibutuhkan 95% dilakukan pada platform GNU atau Linux. Penggunaan Windows dalam pengembangan hanya sebatas pembuatan distribusi portable Senayan dan uji coba. Pengembangan bisnis komersial berupa dukungan layanan korporasi dan terdedikasi, web hosting Senayan, dan sponsorship modul. Pada awalnya, software Senayan merupakan bawaan dari British Council yang bernama Software Alice. Alice dibeli perpustakaan Depdiknas untuk membantu kinerja perpustakaan. Namun di tahun 2007, perpustakaan mendapatkan masalah. Tiba-tiba, software Alice ini tidak bisa digunakan karena software Alice menggunakan sistem sewa yang mana perpustakaan Depdiknas harus memperpanjang masa pakainya atau masa sewanya baru bisa menggunakan aplikasi Alice ini kembali. Selain itu, pengelola perpustakaan juga kesulitan membuat database software Alice supaya bisa online ke situs web dikarenakan format database Alice yang proprietary atau bersifat kayak rahasia dan individual gitu, kayak situs resmi gitu dia. Semenjak saat itu, pengelola perpustakaan merasa sudah saatnya untuk membuat sebuah terobosan atau suatu terobosan baru, yaitu membuat software perpustakaan mereka sendiri. Selanjutnya, dengan inovasi dan kreativitas pengelola perpustakaan Depdiknas, maka lahirlah sebuah aplikasi Senayan atau Slim. Mungkin karena Depdiknas yang mengusulkannya, maka software ini dinamakan sama dengan lembaga pemerintahan asalnya yang berasal dari Senayan. Jadi mereka menggunakan Senayan atau aplikasi Slim. Pengembangan Senayan dibiayai dengan dana dari APBN, maka sudah sepantasnya software ini dapat dimanfaatkan secara bebas oleh seluruh rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, software Senayan atau Slim dilisensikan di bawah GPL Fitri, yang mana siapapun bebas untuk memodifikasi dan mendistribusikan kembali atau right to use, study, copy, modify, and distribute computer programs. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin ke kalian apa sih kelebihan dan kekurangan dalam menerapkan atau menggunakan aplikasi Slim atau Senayan ini. Jadi, pertama-tama aku bakal ngejelasin tentang kelebihannya ya terlebih dahulu. Kelebihan Senayan Library Management System yaitu secara umum, yaitu yang pertama, Senayan dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Perangkat lunak merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi otomasi perpustakaan. Sayangnya, tidak semua perpustakaan mampu menyediakan perangkat lunak untuk otomasi perpustakaan. Hal ini disebabkan karena harga perangkat lunak otomasi sulit dijangkau oleh banyak perpustakaan di tanah air karena terlampau sangat mahal. Kehadiran Senayan sebagai salah satu perangkat lunak otomasi berbasis pos ini sangat menjadi solusi terkait sulitnya dengan pengadaan perangkat lunak otomasi, karena perangkat lunak ini dapat diperoleh secara gratis atau tidak berbayar dan tidak kita sewa, jadi kita gratis. Yang kedua yaitu mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan. Menurut Safadi, sebuah perangkat lunak otomasi perpustakaan minimal memiliki fasilitas layanan seperti sirkulasi, katalogisasi, serta online public access katalog atau biasa disebut OPAC. Ini menurut Safadi dalam Enstill dan Bahesti di tahun 2004. Senayan tidak hanya menyediakan fasilitas layanan sirkulasi, katalogisasi, dan OPAC. Senayan menyediakan fasilitas lain seperti manajemen keanggotaan, fasilitas untuk pengaturan perangkat lunak, cetak barcode, baik barcode anggota maupun barcode buku, penyiaran, serta fasilitas laporan dan unggah koleksi digital. Yang ketiga, yaitu Senayan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman interpreter. Senayan dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman mereka. PHP merupakan bahasa pemrograman interpreter yang memungkinkan untuk dimodifikasi. Dengan demikian, maka perpustakaan memungkinkan memodifikasi Senayan
sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Yang keempat yaitu Senayan dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal. Senayan ini dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal atau dikembangkan oleh sumber daya manusia, yaitu sumber daya manusia bangsa Indonesia. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi perpustakaan dan pengguna Senayan atau SLIM. Keuntungan tersebut adalah Senayan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan di tanah air, dan pengguna Senayan dapat berkomunikasi dengan mudah dengan para pengembang Senayan atau SLIM jika mengalami suatu kesulitan atau masalah dalam pemanfaatan Senayan atau aplikasi SLIM. Yang kelima yaitu instalasi mudah dilakukan. Maksudnya di sini instalnya itu sangat mudah dilakukan. Sebagai perangkat lunak yang tergolong dalam jenis perangkat lunak berbasis web, instalasi Senayan mudah dan sangat tidak susah untuk dilakukan atau diterapkan, baik itu untuk sistem operasi Windows maupun sistem operasi atau operasi Linux. Yang keenam yaitu mampu berjalan di sistem operasi Linux maupun Windows. Windows ataupun Linux merupakan dua sistem operasi yang familiar atau sangat terkenal yang digunakan oleh kebanyakan perpustakaan di Indonesia. Senayan mampu berjalan stabil di dua sistem operasi tersebut. Dengan demikian, maka perpustakaan pengguna sistem operasi Windows maupun aplikasi Linux tidak perlu khawatir tidak dapat menggunakan Senayan atau aplikasi SLIM ini dikarenakan tidak mampu berjalan di salah satu sistem operasi tersebut. Yang ketujuh yaitu memiliki dokumen yang lengkap. Maksudnya, dokumen atau modul dan manual memiliki peranan penting dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, termasuk seperti FOSS ya. Eksistensi dokumentasi akan memudahkan pengguna atau calon pengguna dalam mempelajari sebuah perangkat lunak tersebut. Dengan dokumentasi yang lengkap, pengguna atau calon pengguna Senayan atau aplikasi SLIM dapat dengan mudah dan tidak sulit untuk mempelajari aplikasi Senayan atau SLIM ini. Yang kedelapan yaitu memiliki prospek pengembangan yang jelas. Maksudnya, perkembangan Senayan terjadi sangat cepat dalam kurun waktu 2 tahun. Perangkat lunak terus memperbaiki dan terus memperbaiki dirinya. Perbaikan ini terlihat dari banyaknya versi yang telah dirilis ke publik atau ke sosial media. Kondisi ini mencerminkan bahwa perangkat lunak ini memiliki prospek pengembangan yang sangat baik. Apabila perangkat lunak ini terus diperbaharui, maka pengguna Senayan yang akan memperoleh manfaatnya dari perbaikan tersebut atau terhadap kelemahan serta fasilitas tambahan yang disediakan dalam versi Senayan atau SLIM yang terbaru. Yang kesembilan yaitu memiliki forum komunikasi antar pengguna dan pengembang. Dan maksudnya ini kita mempunyai grup atau tim-tim agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain dari pengguna atau pengembang aplikasi Senayan itu sendiri. Selanjutnya, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian tentang kekurangan dalam menerapkan aplikasi SLIM atau Senayan di perpustakaan kalian. Dan ini aku ambil secara umum. Aku nyarinya di internet. Yang pertama yaitu kompatibilitas web browser. Untuk mengakses Senayan atau aplikasi SLIM ini diperlukan web browser. Sayangnya tidak semua web browser mampu menjalankan aplikasi ini dengan baik dan sangat sempurna. Perangkat lunak ini merekomendasikan Mozilla Firefox sebagai web browser, sehingga jika penggunaan web browser selain Mozilla Firefox mampu, tampilan Senayan tidak akan muncul secara sempurna atau baik. Misalnya, ada beberapa menu yang akan tertutupi oleh banner jika pengguna menggunakan Internet Explorer sebagai web browser. Namun jika hanya digunakan untuk mengakses OPA atau Online Public Access Catalog, semua web browser dapat digunakan dengan baik. Yang kedua yaitu otoritas akses file. Senayan menyediakan fasilitas upload atau unggah file. Dengan fasilitas ini, pengelola perpustakaan dapat menyajikan koleksi digital yang dimiliki perpustakaan, seperti halnya e-book, e-jurnal, skripsi, digital, tesis, dan koleksi digital lainnya. Namun fasilitas upload file ini tidak dilengkapi dengan pembagian otoritas akses file. Akibatnya setiap koleksi digital yang telah diupload atau dimasukkan ke dalam Senayan atau aplikasi SLIM berarti dapat diakses oleh semua orang. Kondisi ini tentu sedikit mengkhawatirkan atau mencemaskan kita jika koleksi digital yang diupload atau seperti skripsi, tesis atau laporan penelitian digital ini bisa dilihat oleh banyak orang selain kita pembuatnya.
skripsi digital, tesis atau laporan penelitian digital dibatasi aksesnya karena koleksi digital jenis ini sangat rentan dengan masalah plagiasi atau plagiarisme. Ya teman-teman, aku tadi udah ngejelasin semuanya tentang terkait halnya aplikasi Senayan Slim dan perpustakaan digital. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Sekian video dari saya, Kadek Kuriasi. Makasih ya sudah menonton video ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian terhadap aplikasi Slim. Jika kalian mempunyai sebuah perpustakaan yang ingin menerapkan aplikasi ini di perpustakaan kalian. Jika aku ada salah kata atau perkataan atau penyampaian materi, aku mohon maaf ya teman-teman. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe video dan channel ini. Tunggu aku video selanjutnya ya. Dah.